Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kali ini kita akan membahas terkait 9 perbedaan ISO 45001 dengan OSAS 18001. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu agar kalian selalu update informasi. Baik, langsung saja kita mulai. Seperti yang diketahui, ISO 45001 ini publish di tahun 2018, tepatnya di bulan Maret, dan ini merupakan salah satu dari sekian banyak standar ISO yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization. Jadi ISO 45001 ini terkait dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Standar ini akan menggantikan OSAS 18001 pada tahun 2021 di bulan Maret. Jadi bagi kalian yang masih memiliki standar atau mengadopsi standar OSAS 18001, sesegera mungkin dilakukan peralihan atau migrasi karena setelah Maret 2021 OSAS sudah tidak berlaku lagi. Baik, 9 perbedaannya yaitu yang pertama terkait dengan struktur, yang kedua terkait dengan konteks organisasi, yang ketiga terkait dengan kepemimpinan atau leadership, keempat partisipasi pekerja, kelima identifikasi bahaya, keenam informasi terdokumentasi, 7 outsourcing, pemasok dan kontraktor, 8 peningkatan ataupun improvement, 9 siklus PDCA. Jadi ke-9 hal ini ada yang baru, walaupun di dalam OSAS 18001 juga ada beberapa yang sudah diberlakukan atau diadopsi. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu struktur. Di dalam ISO 45001 telah mengadopsi high level structure. Jadi kalau kita mereview kepada Annex SL, yaitu ISO Guide 83, yaitu ada 3 HLS, kemudian Identical Cortex, yang ketiga Common Terms and Core Definition. Jadi ini lebih mempermudah kita ketika melakukan implementasi dan utamanya bagi perusahaan yang sudah mengadopsi integrasi manajemen sistem. Ya. Jadi kita tahu ada yang ISO 9001, ISO 14001, ya, sekarang ada ISO 45001, dan juga misalkan diintegrasikan dengan sistem manajemen keselamatan PP50 bisa juga, atau dengan standar-standar yang lain. Ya. Yang sekarang lagi booming juga ISO 37001, ya. Itu bisa mempermudah kita, ya. Terlihat di perbedaannya, yaitu kalau di OSAS terlihat bahwa hanya 4 saja, ya. 4, 1, 2, 3, 4. Scope, Reference, Terms and Definition, 4, yaitu requirement. Nah, kalau di dalam ISO 45001 ini 10. Ya, jadi apapun yang namanya ISO, ya mau ISO 9001, 14001, 45001 akan memenuhi 10 HLS ini, ya. Tapi ya nanti yang akan unik yaitu di ISO 45001 ada di poin kelima, ya. Apa itu? Lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan. Oke, yang kedua terkait dengan konteks organisasi. Nah, konteks organisasi di dalam konsep ISO yang terbaru ini adalah hal yang wajib. Bagaimana di dalam ISO 45001 ini organisasi atau perusahaan dituntut bisa memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan, ya, stakeholder-nya. Seperti apa itu harus di-capture di dalam konteks organisasi. Yang kedua, mempertimbangkan isu-isu internal eksternal. Ya. Bisa internal dari dalam kita sebagai organisasi atau perusahaan, bisa juga dari isu-isu yang berkembang di eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi. Ya. Contohnya kalau di dalam OSAS dulu tidak tercapture terkait konteks organisasi. Sekarang konteks organisasi diperlukan. Contohnya saat virus corona. Nah, ini isu-isu yang tadinya belum tercapture mungkin bisa nanti dimasukkan ke dalam
konteks organisasi untuk bagaimana kita bisa memanage ke depannya lebih baik. Oke, yang ketiga terkait dengan kepemimpinan atau leadership. Jadi di dalam konsep ISO 45001, leader itu tidak hanya sebatas menandatangani, menyetujui suatu anggaran ataupun program, tapi leadership atau kepemimpinan, pucuk pimpinan harus, kalau boleh pinjam istilah, itu belusukan, turun ke bawah. Jadi melihat apakah program yang sudah dibuat, dilakukan dengan baik, itu pemimpin harus sering-sering ke lapangan melihat implementasinya dan juga melibatkan pekerja dalam mencapai tujuan K3. Ya, kalau di dalam OSAS 851 itu bersifat tunggal, tapi di dalam 45001 ini bersifat mendelegasikan tanggung jawab K3 pada perwakilan manajemen atau manajer K3. Dalam hal ini juga bisa melibatkan seluruh fungsi dalam struktur organisasi yang ada. Ya, jadi tanggung jawab K3 itu bukan hanya sebatas manajer K3, manajer HSE, tapi seluruh dari pihak-pihak terlibat terkait dengan organisasi. Yang keempat, di dalam ISO 45001 pada klausul 5.4 membahas tentang partisipasi pekerja atau worker participation. Ya. Standar ini lebih menekankan dan mendorong partisipasi pekerja. Nah, ini yang tadi kaitannya dengan leadership. Ya. Di poinnya 5 itu adalah leadership, membahas juga terkait dengan worker participation, di mana pekerja non-managerial. Ya. Partisipasi pekerja yang tidak dibahas secara spesifik dalam OSAS. Ya. Jadi kalau misalkan OSAS membuat suatu program itu biasanya level-level head, departemen, manajer yang memang bisa berkontribusi langsung. Nah, kalau sekarang ISO 45001 menginginkan orang pekerja-pekerja non-managerial juga terlibat. Karena apa? Karena bahaya itu yang sehari-hari itu yang dihadapi sebenarnya oleh mereka-mereka yang memang langsung terjun di lapangan, langsung berkaitan dengan proses produksi misalkan operation. Nah, dia yang bisa memberikan masukan kontribusi gagasannya dalam misalkan untuk membuat suatu program K3 yang lebih efektif. Pada ISO 45001, non-managerial worker didorong berpartisipasi dalam menentukan mekanisme partisipasi konsultasi, identifikasi bahaya dan penilaian risiko, tindakan pengendalian bahayanya, identifikasi kebutuhan kompetensinya, pelatihan dan evaluasinya, investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian dan keterlibatan tindakan pengendaliannya, kebutuhan dan para pihak, harapan dan pihak yang berkepentingan, kemudian kebijakan K3, kemudian peran tanggung jawab akuntabilitas dan otoritas organisasi. Yang kelima, terkait dengan identifikasi bahaya. Sebenarnya tidak terlalu signifikan berbeda terkait dengan identifikasi yang dilakukan di OSAS. Ya. Tapi yang ada sekitar 7 pertimbangan ketika melakukan identifikasi yang diinginkan dalam ISO 45001. Yang pertama, kondisi kegiatan rutin dan non-rutin. Jadi ini harus di-capture di dalam HIRA-DC. Kemudian situasi-situasi darurat yang memang relevan atau kaitannya bisa memungkinkan terjadi di lingkungan perusahaan atau organisasi. Kemudian faktor manusia, ya. Bisa dari pekerjaan yang kontraktor, pengunjung tamu harus tercapture. Ya. Jadi kita tidak bisa memilah-milih, oh ini hanya untuk kontraktor, oh ini hanya pengunjung. Ya. Jadi semua di dalam ruang lingkup perusahaan, ya, maupun di kantor, maupun di pabrik, di site, ya, itu harus dimasukkan di dalam HIRA-DC. Perubahan terbaru atau diusulkan dalam organisasi, operasi kegiatan DSM-K3 ya. Jadi hal-hal yang update harus dimasukkan juga. Kecelakaan kerja sebelumnya, ya, ini jadi pembelajaran lesson learn ya. Historical misalnya statistik sebelumnya, oh ada peningkatan yang tinggi, cukup tinggi terhadap kecelakaan, berarti harus dibuatkan program yang jelas terkait bagaimana kita mengidentifikasi bahayanya agar ke depannya tidak terjadi lagi.
perubahan pengetahuan dan informasi tentang bahaya, ya tadi ini juga bisa kaitan dengan update information-nya. Kemudian faktor sosial, beban kerja, jam kerja, pembinaan, dan budaya organisasi. Yang keenam, ya ini mirip-mirip dengan OSAS, tapi bahasa ISO ya sekarang adalah informasi terdokumentasi. Yang membedakan apa? Tidak lagi diwajibkan kata-kata manual, prosedur, form, WI, apapun itu yang memang sifatnya hard copy. Ya. Jadi sekarang sudah bisa misalkan di dalam dokumen informasi ISO 40001 kita punya semacam SAP di mana di situ tersimpan semua data-data terkait dengan manual, prosedur. Jadi kita bisa mengcapture. Nah, di situ auditor akan bisa memverifikasi bukti-bukti implementasi. Kalau dulu kan auditor minta mana manualnya, mana prosedurnya, mana WI-nya. Nah, ini bisa dilakukan dengan by electronic document ya, jadi paperless juga. Dan juga bisa misalkan diakses kalau misalkan kita punya project dari site ke head office cukup mengakses via intranet misalkan. Ya, jadi sekarang udah zaman now. Ya. Kemudian yang ketujuh, outsourcing, pemasok, dan kontraktor. Ya. Jadi, organisasi harus memastikan proses outsourcing dan segala pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh outsourcing, pemasok, dan kontraktor tetap terkendali. Ya, karena apa? Karena mereka-mereka ini adalah bagian atau pihak-pihak berkepentingan yang memang bisa berpengaruh pada proses bisnis dan juga bisa pada performa keselamatan kerja secara keseluruhan perusahaan. Kalau di dalam OSAS dulu kita mengenal hanya di poin 4.6, yaitu operational control. Yang ke-8 adalah peningkatan atau improvement. Apa yang paling signifikan berbeda adalah kalau di dalam OSAS kita mengenal dengan CAPA ya, untuk improvementnya ya, corrective action dan preventive action. Kalau versi yang terbaru ya, atau ISO yang sudah risk-based thinking itu tidak lagi dikatakan CAPA, tapi yang hanya diperbolehkan adalah CA. Kenapa alasannya? Karena PA-nya itu preventive action itu sudah tercapture di dalam konteks 4. Elemen 4 yaitu konteks organisasi ya. Jadi yang mungkin yang masih boleh dimungkinkan adalah hal yang sifatnya ketidaksesuaian yang memang masih dalam kategori near miss misalkan. Kalaupun insiden bagaimana nanti ke depannya harus diimprove, jangan sampai insiden itu berulang ya. Itu terkait dengan improvement. Nah, ini adalah siklus PDCA-nya ya. Jadi ini poin terakhir yang menjadikan perbedaan antara ISO 45001 dengan OSAS 18001. Ya, kalau teman-teman lihat di sini yang membedakan adalah di poin 5 ya, elemen 5, kepemimpinan dan workers participation atau partisipasi pekerja ya. Kalau 6, 7, 8, 9, 10 hampir sama ISO-nya. ISO 9001, 14001, 37001 dan yang lainnya. Ya, di mana di sini siklus plan, do, check, action. Ya, ini adalah konsep sistem manajemen. Apapun dia pasti plan, do, check, action. Ya, jangan sampai plan, do, cancel again. Plan, do, cuekin aja. Ya. Jadi dia harus berputar. Ibaratnya roda mobil atau ya mobil lah ya atau kendaraan-kendaraan yang besar misalkan. Dia kalau misalkan di tengah ini terganggu porosnya, maka yang lainnya akan terganggu juga. Ya, jadi makanya di sini lebih ditekankan di kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Ya, di mana juga isu-isu internal eksternal harus dimasukkan ya, sebagai bahan pertimbangan, kebutuhan para pihak juga dimasukkan ya, agar semua itu berjalan dengan sebagaimana mestinya yang diharapkan dalam program ataupun objek target dan program keselamatan kesehatan.